Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh rahmat karunia-Nya, nikmat besarnya yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk menghitung-hitung nikmatnya. Tetapi Allah mengatakan niscaya engkau atau kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah memerintahkan untuk menghitungnya, tetapi Allah juga memberikan statement bahwa kita mustahil untuk menghitung nikmatnya, menandakan bahwa karunia Allah sangatlah besar. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam, mendakwahkannya mulai dari kota Makkah lalu hijrah ke Madinah, berbagai macam ujian yang telah beliau rasakan beserta para sahabat-sahabatnya, dari mulai dikatakan orang gila, dari mulai dikatakan orang tidak waras, dari mulai sampai hingga dilempari kotoran-kotoran hewan dan diperangi, diusir, mengorbankan bukan cuma harta dan keringat serta tenaga, tetapi juga meneteskan darah beliau yang mulia. Alhamdulillah, sebelumnya ini sebenarnya sanes 10 ini, tapi dari takmir minta jadi ngisi dadakan. Jadi seadanya mawon nih. Saya tadi membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, di tepatnya kalau tidak salah di juz kedua. Kalau halamannya ayatnya lupa lagi. Bunyinya faida sa'udzu billahi minasyaitonir rajim faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah bilang kepada Rasul, Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku. Jadi kalau ada umatmu yang bertanya kepada kamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan, aku akan dengar, aku akan penuhi semua doa dan permintaan kalian kepadaku apabila kalian mau meminta, mau berdoa. Setelahnya fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini syaratnya ada dua. Syarat doa dikabulkan dalam ayat ini ada dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang pertama, penuhilah kewajiban kepadaku dan yakin beriman kepadaku. Kata Allah begitu. La'allahum yarshudun, supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Saya pernah dalam
dahulu saya masih di pesantren, guru saya itu pernah bilang, orang pintar itu kalah dengan orang rajin. Orang pintar itu kalah dengan orang rajin. Orang rajin itu kalah dengan orang bejo, beruntung. Sedangkan kebanyakan di masyarakat jenenge beruntung itu ya sudah, ya bejomu, beruntungmu, nggak ada rumusnya, nggak ada gimana caranya. Oh enggak, dalam Islam justru keberuntungan itu ada rumusnya, bagaimana kita menjadi orang yang beruntung. Salah satunya dengan ini, fal yu'minu bih la'allahum yarshudun, beriman kepadaku, yakin. Maka Allah lebih suka kepada hambanya yang banyak-banyak minta. Kata siapa kita beribadah tidak boleh mengharapkan imbalan? Boleh. Kalau tidak boleh mengharapkan imbalan, berarti Allah tidak mungkin mengadakan surga. Allah tidak mungkin mengadakan nikmat. Allah tidak mungkin adanya siksa, tidak mungkin. Justru adanya nikmat-nikmat itu supaya manusia, hambanya itu mau beramal solih, karena nanti imbalan yang Allah berikan, yang Allah janjikan. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi ini, kalau dalam ilmu tasawuf mengatakan beramal itu bukan karena harta. Ya, itu bagi orang yang sudah sampai tingkat seperti itu, hatinya betul-betul bersih, beramal karena kebutuhan dia kepada Robnya. Tapi orang-orang yang, mohon maaf, imannya masih naik turun seperti kita ini, terkadang naik karena ada sesuatu yang mengguncang kita. Wah, nanti akan dapat surga, nanti akan begitu. Allah tuh begitu. Berarti rumusnya adalah semakin remeh-temeh yang kita minta kepada Allah, maka semakin besar kita butuh kepada Allah. Contoh, Bu, Pak, dalam meminta itu, kalau anak-anak kayak anaknya Bapak ini minta uang jajan atau jajan aja, anak kita aja, saya punya anak umur 5 tahun untuk kelas TK, kalau minta sama saya, Bah mau jajan ya, jajan ya, boleh ya, 2.000 aja, gitu ya, anak kecil kan gitu kan tadi sudah, oh 2.000 lagi. Itu kalau nggak mau dia ngerengek, nangis, sampai mungkin guling-guling di tanah atau mungkin tendang-tendang apalah. Itu kalau satu model begitu. Ada model yang lain yang lebih pinter, nanti ini tak bantu, benar, bilang ke mamanya, Mah minta uang 2.000 ya, nanti aku bantu cuci piring, aku bantu angkat-angkat semburan. Pokoknya dirayu bagaimana. Itu anak kecil. Lalu bagaimana dengan kita kepada Allah? Sudahkah kita merengek kepada Allah? Sudah kita merayu kepada Allah? Kok terkadang kita berdoa, ya Allah, sudah doa berkali-kali, kita nggak pernah ngerasa tidak dikabulkan. Lah gimana mau dikabulkan? Loh, kita ragu sama Allah. Padahal dua syarat tadi sebenarnya gampang. Penuhi kewajiban kepadaku, kewajiban kita kepada Allah. Lah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, itu kata Allah. Wa ma khalaqatul jinna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Kami tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kewajiban kita nggih. Di dunia kita itu cuma ibadah. Kita itu tujuannya di dunia cuma ibadah, Pak. Bukan untuk cari kerja, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi pengusaha, bukan. Itu sampingan. Pekerjaan kita tuh menunggu sholat satu ke sholat lainnya, itu utama. Sampingan kita ada jadi pengusaha, dagang, ada jadi tani, ada jadi
marbot, ada jadi ustadz, ada jadi guru, ada jadi pejabat, itu sampingan. Utamanya adalah sholat, ibadah. Sudah. Yang kedua, yakin. Kita doa, ya Allah, saya tuh lagi ingin mobil, ya Allah. Saya doa minta mudah-mudahan nanti pagi saya punya mobil. Doa begitu. Setelah doa, dalam hati pikiran, oh ya mungkin mobil tekan. Itu bentuk sesuatu yang sudah tidak yakin, ragu. Orang bilang, yo sing tenanan wae nek doa mosok yo ujuk-ujuk. Ya enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Maka syarat tadi dipenuhi. Sebagai seorang yang beriman, syarat tadi dipenuhi untuk kita dikabulkan dan merengek, meminta, merayu kepada Allah. Allah makin kita meminta, Allah makin suka. Allah menyukai hambanya yang meminta. Maka jangan bosan-bosan buat minta sama Allah. Apapun kita minta, dari mulai kebahagiaan, harta, keselamatan dunia akhirat, diminta. Pak, Bu, kita kalau minta dalam keadaan apa kalau kita meminta serius gitu? Masih dalam keadaan terhimpit, duwe utang. Nggih. Duwe utang, kayak sing ngutangi teko ning masjid jejer kanane dhewe. Walah is. Doane sama Allah, ya Allah, ini sing diutangi udah di samping saya, ya Allah. Wah, khusyuk tenan pokoknya salat sunnahnya itu. Betul-betul minta sama Allah. Atau ketika dalam keadaan terhimpit, mungkin sakit, butuh biaya. Ya Allah, anak saya ini sekarang di rumah sakit sudah sekian hari, ya Allah. Engkau sembuhkan, Engkau. Doanya mungkin sampai nangis-nangis, malam tidak tidur, sholat semalam suntuk. Itu doa begitu. Tapi apakah kita berdoa seperti itu dalam keadaan biasa-biasa saja? Kebanyakan manusia ya. Kebanyakan manusia merasa butuh kepada Allah ketika sudah dalam keadaan terhimpit. Nah kata Allah, terus kamu di mana waktu luang? Kemana engkau waktu luang tidak mendekat kepada? Itu berdoa. Maka berdoalah seolah-olah kita butuh, betul-betul butuh. Itu doa. Maka kekuatan doa bagi seorang muslim itu luar biasa besarnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, saya baca itu, tidaklah sebuah kekhawatiran seorang hamba dapat merubah takdirnya kecuali dengan doa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Pak. Kita punya kekhawatiran kalau kita ngasih ke anak kita motor, Pak, Bu, aku mau pergi kemana? Ke Tawangmangu, naik motor, jalan-jalan. Sebagai orang tua pasti ada khawatir nih Bu ya. Le, jolali helme, ya, jolali helme, jolali jakete, bensinnya udah penuh belum? Motornya udah diservis belum? Remnya jangan lupa, jangan sampai blong. Itu khawatir gitu. Bentuk kekhawatiran kita adalah mewanti-wanti atau mempersiapkan supaya apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Tapi kalau saya tanya, kalau Allah takdirkan di tengah jalan anak itu jatuh nggak? Jatuh Pak. Kalau Allah takdirkan hari itu dia mungkin kepleset nggak? Pasti kepleset. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Bagaimanapun kita mempersiapkan itu semua. Bahkan kalau perlu dipersiapkan motornya, diservis tiap bulan, dipaceki, dicek olinya, tidak pernah kehabisan bensin, spion lengkap kanan kiri, knalpot yang normal, wah semua dicek. Karena tadi bentuk khawatir di jalan jatuh, khawatir di jalan ada cegatan polisi mungkin, khawatir di jalan, khawatir. Tapi kalau Allah takdirkan, tidak ada yang bisa merubah kecuali doa. Maka dalam Islam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi,
Ada doanya. Dari urusan remeh-temeh, buang ludah, buang hajat itu diatur, sampai urusan tata negara Islam itu ada diatur. Dan ada doanya. Maka dalam usul fikih, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Selama kita melakukan sebuah amalan kebaikan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, itulah termasuk ibadah. Enak kita jadi orang muslim itu dibanding dengan orang yang menjadi orang kafir atau orang non muslim. Orang muslim itu mau makan dianggap ibadah, mandi dianggap ibadah, bercanda dengan suami istri itu ibadah, berjalan ke masjid jalannya saja itu ibadah loh. Mau tidur baca doa tidurnya dianggap ibadah, enak. Mau buang hajat itu jangan. Mana ada agama di lain selain Islam yang amalan yang kecil-kecil itu dianggap ibadah. Paling di hari-hari tertentu, ya itu mungkin syariatnya mereka. Tapi dalam Islam sudah senikmat itu. Maka doa ini yang paling penting. Berdoalah kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Karena doa kepada Allah itu tidak mengenal waktu. Mintalah terus-menerus seperti anak kecil. Semakin kita butuh kepada Allah, maka semakin remeh yang kita doakan. Saya punya kisah, dulu saya masih santri kelas 3 aliyah. Kalau di pondok itu namanya kelas 3 mu'alimin. Itu di luar namanya jurusan keagamaan. Saya punya satu ustadz di kelas itu saat mengajar kepada saya, kalau tidak salah ngajar tafsir. Di tengah-tengah pelajaran, kami santri-santrinya itu muncul datang di kelas kami itu anaknya ustadz kami tadi. Umurnya ya seumur TK tadi lah, 5 tahun 6 tahun. Datang, duduk di situ ikut ustadz atau ikut orang tuanya ngajar kepada kami. Terus tiba-tiba ada ini loh, apa namanya? Mega Jaya itu loh, apa roti Mega Jaya bakpao itu lewat bunyi, lari keluar, Pak tumbas, padahal nggak punya uang. Biasa anak kecil apa-apa disegati, Pak tumbas. Balik lagi ke kelas ketemu bapaknya, Abi minta uang. Buat apa? Tuh mau jajan. Apa katanya? Doa dulu sama Allah. Abi tidak punya uang, minta sama Allah. Kita ya, santri-santrinya guyu loh, lucu. Dia doa tiba-tiba menghadap ke papan tulis membelakangi kita, terus dia angkat tangan, ya Allah, aku mau minta uang 2.000 ya Allah, mau beli bakpao. Kita ketawa bu, wah kok lucu bener. Ya doa gitu, ya Allah, ya doa lagi 3 kali doa aja. 3 kali, ya Allah, aku minta uang 2.000 tok ya Allah, 2.000 aja mau buat beli bakpao. Udah doa, sudah keluar dulu, keluar. Terus setelah beberapa menit kemudian dipanggil lagi sini, terus dikeluarkan. Nih doanya sudah dikabulin sama Allah, ambil. Iya. Terus saya pikir ya sudah, oh paling hanya sekedar, saya mikir biar anaknya nggak rewel, terus tenang ngajar ustadz kami, dia jajan. Tapi setelah lama kemudian, bertahun-tahun saya lulus dari pesantren, saya baru mikir, oh ternyata ustadz saya tadi mengajarkan sesuatu hal yang besar dari yang kecil tadi. Ya ini apa? Mengajarkan bahwa anak itu harus bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka diajarkan doa. Walaupun nanti akhirnya tetap uang orang tuanya yang keluar. Tapi bukan hanya sekedar memberikan uang, tapi memberikan sesuatu yang lebih dari uang tadi. Saya pikir nanti kalau anak itu bisa pola pikirannya bisa
tertata sebaik itu, orang tuanya sudah tidak akan khawatir ketika orang tuanya sudah meninggalkan dunia. Anaknya sudah tahu dia akan berpegang kepada siapa, dia akan bersandar kepada siapa, kepada Allah. Tidak akan khawatir masalah ini. Sebagaimana kita selalu minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau. Dalam bahasa Arab itu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Kalau hanya itu satu. Tapi sebenarnya dalam kaidah bahasa Arab itu diputar itu juga bisa, tapi maknanya hampir sama, berbeda maksudnya. Na'buduka atau na'buduka itu adalah kami menyembahmu, itu belum titik. Tapi kalau iyyaka na'budu itu sudah titik atau sudah pakem, hanya kepada Engkau kami hanya itu satu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berarti doa kita ini wujud dari kita selalu mengucapkan atau berdoa, melafazkan Al-Fatihah dalam sholat kita minimal. Iyyaka na'budu, memohon pertolongan, memohon kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Dari kisah anak tadi ini, ustadz saya itu, ya Allah, kok saya tidak dibegitukan ya. Akhirnya saya coba ngajari anak saya ini, kalau mau minta apa-apa, Bang, mau minta ini ya, mau minta ya, doa dulu sama Allah ya. Abah tidak punya uang ini semua titipan Allah, enggak sama doa. Terus mungkin anak tanya, kapan Bah ya? Ya nanti, kalau sudah kita butuh, Allah kasih. Dari mana jalannya? Min haitsu la yahtazib. Kata Allah begitu. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pak, Bu, kita punya rizki. Contoh, ada yang bekerja di sebuah kantor atau jadi pegawai. Tiap bulannya pasti akan ada gaji bulanan. Mungkin ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dapatnya bahagia, alhamdulillah bahagia. Senang luar biasa. Dapat hari ini tanggal 1 gajian. Alhamdulillah bisa jalan-jalan, beli keperluan. Tapi Pak, Bu, ketika di akhir bulan tiba-tiba ada orang yang ngasih, monggo Pak, ini ada sedikit uang 100.000, bisa diambil itu. Ini apa nih, uang apa? Enggak, ini pokoknya uang buat jenengan, dipakai seperlunya, dipakai semanfaatnya. Perasaan kita seneng minta ampun, bahkan lebih seneng daripada dapat uang 2 juta per bulan tadi. Kenapa? Karena nggak disangka-sangka. Uang 2 juta per bulan itu sudah disangka, oh nanti tanggal 1 paling kita dapat 2 juta lagi sesuai dengan gaji kita. Tapi ketika tidak ada rencana atau tidak ada tiba-tiba datang rizki, walaupun itu nominalnya tidak seberapa, seneng ya Bu? Seneng. Kita punya penghasilan pribadi mungkin 3 juta, tapi anaknya yang di perantauan saya, perantauannya sana tiba-tiba ngirim, Bu, niki enten seketik saking kula ngapunten dikirim transfer 300.000. Seneng banget. Seneng tenan pokoknya. Bukan nominalnya, tapi apa? Sesuatu yang lebih dari nominal itu. Maka Allah tuh gitu, memberikan rezeki itu nggak disangka-sangka. Ya. Maka dalam hal ini ada 3 waktu Allah mengabulkan doa. Pertama, Allah kabulkan doa saat itu dan dikabulkan saat itu. Pernah Bu? Pernah kejadian mungkin minimal sekali lah seumur hidup. Betul-betul doa, ya Allah. Tiba-tiba ada orang datang atau ada apa. Monggo silakan
dipakai, atau mungkin ada. Saya punya pengalaman seperti itu. Anak saya yang pertama ini, nah, mudah-mudahan ini jadi hikmah inspirasi ya, mudah-mudahan. Ketika istri saya hamil anak pertama, saya punya cuma tabungan itu 3 juta. Saya pohon sama Allah, ya Allah, tolong lahirkan anak saya dengan normal, saya bisa membiayai persalinan dengan tanpa ada hutang, dan saya bisa mengakikahi anak saya tanpa hutang, ya Allah, tanpa merepotkan siapapun, ya Allah. Itu doa saya selama 3 bulan terakhir sebelum kelahiran. Qadarullah anak saya itu lahirnya itu hampir 10 bulan. Jadi 9 bulan lebih 3 pekan. Pembukaan 1 ke pembukaan 2 itu sepekan. Dan seterusnya itu sampai pembukaan ke setelah itu sampai 3 pekan seperti itu. Karena mungkin kata bidannya ya melahirkan pertama kali. Ketika sudah persalinan selesai, saya bayar persalinan, habislah kurang lebih, saya itu punya 3,5 juta, habislah saat itu 2,5 juta, tinggal 1 juta. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan oleh Allah. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, ya Allah, ini uang 1 juta ini nek untuk ditumbasi mbak untuk apa ya? Anak saya qadarullah laki-laki, dalam syariat akikah itu kan 2 ya. Nah, ya saya mosok mau nunda, ijazahnya ya nggak apa-apa. Saya nggak cerita ke siapapun, ke orang tua enggak, ke teman-teman enggak. Cuma saya pernah dengar dari Ustadz Hanif yang kemarin ngisi hari Ahad itu ya. Salah satu faktor yang boleh berhutang itu adalah berhutang untuk akikah dan berhutang untuk kurban, itu boleh, tapi dengan syarat dia yakin secara pribadi bisa melunasi. Saya mau utang, tapi ya Allah, saya kan doa tidak mau hutang. Sudah, saya saat itu masih ngajar di STTD Takbarok, punya Ustadz Syahid itu, ngajar di sana. Ada kawan saya itu tanya, antum sudah punya mbak belum buat akikah? Belum itu. Yuk tak ajak, aku tahu tempat yang murah. Yo, saya ke daerah mana itu? Daerah mana itu? Jalan Ciu itu daerah mana? Bekonang ya. Nah, daerah Bekonang sana kan banyak orang Angon atau punya kambing. Cari-cari di sana. Pilih-pilih, yang ini segini Ustaz, yang ini segini sudah matang, yang ini segini sudah matang. Kayak saya tuh nekat pilih kambing etawa sing besar itu sama domba 1, jadi di mix, dicampur. Betul Ustaz nih? Ya bismillah, saya bilang itu. Saya pikir kondi duit. Setelah itu si pemilik akikah tadi bilang, Ustaz mohon maaf ada DP-nya ya untuk modal apa masak. Oh ini saya ada 1 juta, saya berikan 1 juta. Dah. Hari apa Ustaz? Oh nanti sepekan lagi ya. Saya kembali ke sekolah, terus saya ngajar. Beberapa hari kemudian saya sampai lupa. Hari ke-7 tiba-tiba ditelepon, Ustaz ini sudah jadi. Loh, apa ya? Akikahnya anak yang jenengan. Wah, ya, ini dibawa kemana? Bawa ke sekolah saja. Karena saat itu rumah saya masih ikut orang tua. Bawa ke sekolah saja. Oh ya, Ustaz ya. Dibawa ke sekolah. Terus saya sama guru-guru, karyawan, sama anak-anak murid. Makan. Makan. Dah, pokoknya makan dulu ya. Siang itu saya pamit ke yang punya milik akikah itu. Pak, saya pamit Pak Mendet Artone tenggriya nggih. Oh nggih Pak Ustaz, nggih saya tunggu di sini enggak apa-apa, saya nyantai kok. Ya, di jalan itu saya sambil naik motor. Ya Allah, saya tahu Engkau Maha Kaya ya Allah. Saya tahu Engkau Maha Kaya. Tapi dalam pikir itu selalu mikir utang ke sopo ya. Mikir saya itu, tapi dalam hati ya Allah, Engkau Maha Kaya. Sampai di rumah ternyata istri saya ada tamu dari guru-guru
tempat istri saya ngajar, datang jenguk anak gitulah. Nah itu selesai, saya bilang ke istri, mah utang akikah kurang 2,5 juta. Tapi ya toh, namanya perempuan wajar khawatir. Kok enggak kira-kira banyak sekali 3,5? Kalau 3,7. Lah gimana? Ya gimana? Itu gimana? Nah, bismillah nanti ada lah, saya bilang itu aja. Supaya buat biar tenang aja. Saya pikir ya Allah, sholat duhur dulu saya. Sholat duhur di masjid dekat rumah. Tamu-tamu sudah pulang. Terus umi saya itu, ibu saya bilang, Mas, ini akikah yang buat rumah mana? Oh yang ini. Oh ya. Saya terus bagi-bagi akikah ke tetangga. Saya pulang sampai rumah setelah pagi-pagi itu, ibu saya bilang sini, Mas, nih Mas, nah Bu, nah Mi, terus nih ada titipan dari siapa? Pokoknya ada titipan buat hadiah buat anak itu, bayinya pertama itu, buat cucuku katanya. Oh, ya, saya tidak berharap isinya banyak, enggak. Ya, itu kan hanya tahun saling tolong menolong saja kan, memberikan hadiah. Nah, terus ya Allah, saya buka nominalnya Bu, saya kaget, itu tepat nominalnya 2,7 lebih 40.000, pas, nggak lebih nggak kurang itu, betul. Saya masih ingat 2,7 lebih 40.000, pas, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Alhamdulillah, saya tuh ya Allah. Awalnya Arab biar Melayu ya mungkin ya kan, ditunggu di sekolah sini, ya Allah. Akhirnya saya betul-betul ya Allah, Engkau ya, saya agak salah, ya Hakim, Engkau Maha Kaya ya Allah. Udah, saya langsung pamit sama itu saya tak balik ke sekolah ya. Kenapa? Mau ngajar. Buru-buru balik, seneng, masya Allah luar biasa pokoknya. Sampai ke tempat sampai sekolah masih ada itu tukang akikahnya. Monggo Pak, niki pun dihitungin, nanti nak kurang gitu. Oh pas Pak Ustaz. Ya, matur suwun jazakumullah. Oh ya, selesai. Itu pertama, doa langsung dikabulkan. Yang kedua, doa bukan dikabulkan sekarang, tapi nanti waktunya. Kapan? Tidak tahu. Terserah Allah. Terserah Allah. Ada kisah lagi yang berkaitan tentang ini. Kisah jam berapa tuh? Malah asik ceritanya. Ya, sedikit ya. Kisahnya singkatnya ada. Saya punya teman di Madinah. Di Madinah itu tiap tiang itu ada syekh-syekhnya, Pak. Sekolah ada syekhnya, nanti ada nih syekhnya ngajarkan fikih, bahasa Arab, nahwu, sorof, akidah gitu. Jadi orang-orang yang mau belajar ikut tinggal nimbrung ke sana, bikin lingkaran halakoh. Ada satu teman saya sekolah di Madinah datang ke sana, ada satu syekh orang tua di pojokan baca Quran, lancar Bu, suaranya bagus, udah tua tapi ditanya. Terus penasaran datang kepada syekhnya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Boleh saya ikut duduk? Silahkan nak. Orang tua orang Arab tuh nganggap anak muda itu anaknya sendiri. Silahkan anak duduk itu. Boleh saya tanya? Boleh. Syekh, jenengan itu sudah hafid dari lama ya? Enggak. Nah, terus jenengan umur berapa sekarang? Saya umur 87 tahun. Sepuh ini. Jenengan umur berapa? Tuh, iya. 69. Oh, 69 masih muda. 87 tahun. Masya Allah. Terus tanya, terus jenengan bisa hafid Quran? Hafid enggak? Alhamdulillah, saya telah selesai Al-Quran. Sejak kapan? Mungkin sejak kecil ya, seperti orang-orang lain. Enggak. Saya baru menghafal Al-Quran ketika umur 65 tahun.
Umur 65 tahun itu kalau orang yang baru belajar Quran itu udah terlambat sekali bahasanya saat itu. Maka teman saya tadi, saya itu pelajar, mahasiswa sedang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Saya lagi kesulitan menghafal Al-Quran. Tolong kasih tipsnya, triknya, caranya biar mudah bagaimana. Saya nggak punya tipsnya, cara jitu nggak punya, kata saya. Sini duduk, kasih tahu. Rahasianya adalah satu. Saya punya ibu yang 35 tahun yang lalu sudah meninggal. Berarti mungkin sekitar umur 50 tahunan. Ibunya itu meninggal 30 tahunan yang lalu. Meninggal. Dan semenjak saya dilahirkan sampai meninggalnya ibu saya, ada satu doa yang tidak pernah luput dia doakan setelah sholatnya kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang salih. Yang kedua, jadikanlah anakku anak yang hafizul Quran. Dan Allah baru kabulkan doa ibu saya setelah 30 tahun kematiannya. Itu. Jadi Bu, jenengan para ibu-ibu, itu adalah kunci kesuksesan anak panjenengan sedaya. Doa kalian itu pengaruh kepada kesuksesan anak kalian. Saya bilang sama istri saya, kalau marah, anyel, jengkel sama anaknya, jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Keluarkan doa. Yang terakhir, doa itu tidak dikabulkan saat itu, tidak dikabulkan nanti, tapi nanti menjadi pemberat timbangan amalan di akhirat. Maka doa itu bukan yang rugi buat siapapun. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menyebabkan kita yuk kembali kita memohon sama Allah, berdoa lebih dalam lagi, lebih ikhlas lagi, lebih merengek lagi, lebih merayu lagi kepada Allah. Kita masih banyak butuhnya. Apalagi untuk duniawi sudah Allah jamin, pasti nggak ada yang salah, nggak ada yang tertukar rezeki itu. Tapi yang belum dijamin adalah surga dan neraka kita. Itu belum dijamin sama Allah. Maka doa kita khusyuk, tenang, seperti anak kecil tadi ketika minta kepada orang tua, merengek, merayu, memanja-manja sampai Allah memberikan apa yang kita mau, dan Allah pasti mengabulkan. Aku lupa lihat apa sallallahu alaihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.